Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, jadi kali ini kita ada project unit mobil dari seberang pulau Bali ya ini ya. Jauh-jauh dari Bali menuju ke kota Semarang untuk melakukan pekerjaan restorasi, upgrade, repaint, modifikasi, custom. Ini unit mobil punya konsumen kami Om Amin dari Bali yang mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk mengoprek-oprek, membuat cantik lagi, membuat muda lagi. Tahun boleh tua bos, tapi penampilan tetap dijaga style anak muda. Nah ini sudah selesai, kita selesaikan proyek mobil ini. Meliputi beberapa divisi kami dari divisi bengkel mesin, divisi bengkel cat, divisi modifikasi interior, divisi custom lampu dan spion, terus divisi salon detailing. Jadi benar-benar lengkap sekali tim kami yang berkecimpung untuk membuat proyek mobil ini selesai tepat waktu dan maksimal. Jadi ini mobil itu kita kerjakan kurang lebih 30 hari kerja meliputi semua pekerjaan itu. Dan ini sudah selesai sebelum 30 hari kerja dengan semua project unit mobil itu. Jadi kami itu sebulan cuma terima 5 mobil, per pekerjaan mobil itu kita selesaikan kurang lebih 30 hari kerja. Nah karena kita terima sebulan cuma 5 mobil itu biar hasil maksimal, terus kualitas terjaga, dan pastinya konsumen senang kalau kita mengerjakan setiap mobil Anda dengan setulus hati dan sesuai kemampuan. Kurang lebih seperti itu buat teman-teman yang minat restorasi, modifikasi, terutamanya repaint ya. Yang antri di kami itu kalau repaint full body. Nah per hari ini tuh sudah antri di bulan April. Nah buat teman-teman yang berminat nih, mau repaint mobil kalian, nggak harus Innova, atau kalian punya mobil Pajero, Fortuner, apapun mobil kalian yang ingin seger kembali, restorasi ulang, bisa di Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, tonton video mobil ini dari awal sampai akhir di sini Garasi Mobil Semarang. Jangan lari bosku. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini unit mobil itu permintaan awal dari konsumen kami Om Amin untuk dilakukan proses servis general check up dari mesin, kaki-kaki, rem 4 roda, semuanya kita cek. Nah di sini teknisi kami divisi mesin melakukan pengecekan, terutamanya ini ternyata itu ada peremajaan nanti di spare part bagian kaki-kaki, bahwasanya ball joint dan tie rod itu sudah mulai kocak. Nah nanti kita belanjakan dan nanti kita akan pasangkan ya. Untuk proses pemasangan ball joint itu perlu dilakukan pengepresan pada bagian kaki-kaki tersebut. Nah di sini setelah kita cek di bagian rem 4 roda aman, cuman kita lakukan servis rem 4 roda, terus di bagian mesin juga aman, tidak ada rembes, terus mesin juga kering. Di sini tuh cuman kita treatment di bagian mesin seperti tune up, pembersihan busi, pembersihan throttle body. Karena ini Innova bensin, seperti biasa filter bensin kita bongkar, kita bersihkan agar tarikan lebih enteng. Tidak lupanya itu kita lakukan proses gurah mesin ya, carbon cleaner atau gurah mesin untuk membersihkan kerak-kerak yang ada di atas piston biar pembakaran bahan bakar itu lebih sempurna dan juga tarikan lebih enteng. Jadi nanti hasilnya itu irit dan juga tarikan lebih menarik bosku. Nah kurang lebih seperti itu proses yang kami lakukan dari divisi bengkel mesin. Itu proses servis itu memakan waktu kurang lebih 6 jam. Jadi ini kemarin kita start servis jam 2 siang, selesai sekitaran hampir mendekati isya ya. Makanya itu di video terakhir ini sudah mulai agak petang untuk proses pengerjaannya. Setelah selesai kita juga melakukan penggantian oli menggunakan PTT 10W40 sekaligus ganti filter olinya karena ini mesin 2000 cc kurang lebih membutuhkan hampir sekitar 6 liter.
Setelah itu kita selesaikan proses divisi mesin, karena nanti unit mobil akan lanjut untuk divisi bengkel cat modifikasi kami. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke bosku, jadi kali ini kita ada project nih, unit mobil dari Pulau Dewata, Bali, punya konsumen kami Om Amin, yang mempercayakan garasi mobil Semarang untuk mengupgrade restorasi ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat sendiri penampilan before unit mobil ini dengan basic tahun 2006 ya, tipe G bensin manual. Ini peleknya dia udah diganti model tipe V 2012 bosku. Nah kalau melihat penampilan dengan mobil tahun 2006, kelasnya mobil usia 19 tahun ya, ini mobil terhitung nggak begitu parah ya. Ya walaupun sudah pernah repaint dan hasilnya bergelombang seperti itu, tapi menurut kami masih wajar dan tidak begitu buruk rupa. Nanti kita akan melakukan restorasi upgrade menolak tua jadi bentuk Innova Barom 2015, serta nanti kita akan melakukan modifikasi di bagian interior serta beberapa eksterior juga. Nah di sini nanti juga ada request konsumen untuk dilakukan proses service general check up dari divisi bengkel mesin garasi mobil Semarang. Nah di sini teman-teman bisa melihat sendiri penampilan before-nya yang menurut kami kategori mobil ini masih terawat. Nah nanti kita akan lakukan proses restorasi modifikasi unit mobil ini. Buat teman-teman yang penasaran, yuk tonton video setelah ini. Thank you. Oke bosku, jadi di sini unit mobil lanjut untuk dilakukan operasi plastik. Jadi tuh nggak cuman wanita doang bos yang harus dioperasi plastik biar cantik ya. Ini mobil Innova tua juga perlu nih biar tampilan jadi cakep. Jadi di sini tuh kita upgrade bentuk bagian depan dan belakang, kita bongkar. Nanti kita akan melakukan proses pengupgradean dari fender, kap mesin, bumper depan dan belakang, serta nanti kita lakukan penyetingan ulang antara spare part itu agar presisi dan hasilnya rapi. Nah nanti tidak langsung kita pasangi semua ya, karena tuh total spare part upgrade itu ada sekitar 21 item. Tapi di sini tuh yang kita pasangi spare part intinya dahulu, seperti kap, fender, bumper depan belakang, karena nanti mobil ini akan melalui proses pengecatan dulu. Nah kalau proses pengecatan juga nanti harus dibongkar-bongkari dahulu bos, seperti spion, karet-karet pintu, pelipis kaca, lampu depan belakang, semua item yang menempel di eksterior itu kita bongkari, karena kalau proses pengecatan kami itu full body, luar dalam, dan detail. Makanya itu pembongkarannya cukup banyak. Nah di sini teman-teman bisa lihat ketika tim kami melakukan pembongkaran beberapa item yang ada di dalam mobil itu, lanjut kita lakukan proses pengerokan beberapa titik. Nah di sini tuh ada body cat yang dempulannya itu pecah-pecah, ada sekitar 2 atau 3 titik ya, yang kita kerok, kita gerenda, kita haluskan agar nanti ke depannya itu dempul yang baru itu tidak pecah-pecah seperti itu. Makanya kita kerok beberapa titik. Nah kembali lagi bosku, mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya, Mas Robi kenapa tidak kerok total ya? Ini kalau kerok total biaya cukup lumayan menguras kantong. Selain itu, di sini juga sesuaikan dengan kantong konsumen dan budget konsumen, serta waktu. Karena kalau kerok itu pastinya waktunya cukup lama. Nah, setelah itu mobil sudah melalui proses pendempulan ya. Singkat cerita sudah didempul. Jadi pendempulan itu dilakukan tim kami Caksut, memakan waktu kurang lebih 3 harian. Setelah didempul selesai, dijemur dempulnya hampir 2-3 hari hingga kering dempulnya itu maksimal. Baru lanjut di video ini kita perlihatkan unit mobil kita lakukan proses epoksi. Nah, untuk bagian bumper depan belakang karena spare part baru bahan plastik, agar cat tidak mudah terkelupas, kita lakukan proses penimpaan PP primer plastik dahulu, atau kita biasa sebut itu lem perekat ya, lem perekat untuk bahan cat. Setelah itu baru kita timpa epoksi 2 step. Nah, walaupun proses kami di sini tidak kerok, proses timpa, tapi step epoksi 2 step ini kita berikan kepada konsumen agar nanti hasilnya maksimal. Yang jelas boros bahan, boros biaya.
epoksi 2 step ini, untuk beli epoksinya aja kurang lebih itu harga sekitar 1 juta untuk epoksi 2 step ini ya. Nah, di sini kita timpa epoksi 2 step primer yang berwarna hijau, filler yang berwarna silver, agar nanti ketahanan dari cat yang baru itu awet, tidak mudah ngedrop. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Nah, di sini juga kita kasih selingan video ini ketika Cak Sud melakukan proses pendempulan body kit. Karena di sini itu unit mobil ada request pemasangan body kit luxury. Nah, di sini untuk body kit kita selalu menggunakan bahan plastik ABS, bukan bahan fiber. Yang jelas bahan fiber itu mudah pecah. Di sini kita menggunakan bahan plastik ABS seperti original bawaan pabrik. Tapi tetap harus ditempul, epoksi dan dicat. Nah, di sini kita berikan video dokumentasi kepada teman-teman semua bahwasanya proses pendempulan body kit ini juga agak ribet ya. Karena body kit itu kan lentur ya. Jadi dempulnya juga agak susah. Makanya sang maestro dempul kami Cak Sud kita berikan tugas yang susah-susah karena sesuai dengan bayarannya. Mahal. Tukang dempul itu mahal, bosku. Karena hasil bagus tidaknya pengecatan itu tergantung dari teknik pendempulannya. Karena kalau dempulnya itu bergelombang, natnya tidak ketemu ya, nat garisannya itu nggak ketemu, itu akan kelihatan di hasil akhir setelah proses pengecatan. Jadi seperti itu, bosku. Nah, di sini nanti setelah selesai proses pendempulan body kit, kita akan lanjut ke progres pengerjaan dari mobil Innova punyanya konsumen kami Om Amin. Karena nanti unit mobil itu akan dilakukan proses pengamplasan epoksi. Jadi kan sebelumnya kita lakukan proses epoksi 2 step itu, primer dan filler. Sembari nunggu epoksi itu keringnya maksimal, kita tuh biasanya kita jemur 1-2 hari. Nah, setelah epoksi kering maksimal, baru berani kita amplas. Jadi kita amplas menyeluruh luar dalam hingga di bagian rongga-rongga pintu, rongga-rongga bagasi, diamplas menyeluruh. Nah, nanti setelah semua bagian bodi itu sudah halus, baru mobil kita akan pindahkan ke ruangan cat untuk proses lanjut pengecatan. Jadi nanti untuk proses pengecatan kita akan melakukan pembungkusan atau masking pada bagian-bagian yang tidak terkena cat, seperti bagian kaca atau beberapa bagian lain-lainnya. Jadi kita lakukan proses pembungkusan atau masking. Nah, setelah itu unit mobil akan lanjut kita bersihkan menggunakan degreaser anti silikon. Nah, di sini kita perlihatkan bahwa tingkat kebersihan kami dari awal sampai akhir itu cukup detail. Sebelum diepoksi, kita bersihkan menggunakan degreaser anti silikon. Setelah itu, di sini nanti kita videokan sebelum cat dasaran kita bersihkan lagi menggunakan degreaser anti silikon. Nah, nanti sebelum ditimpa cat utama Black Attitude, kita bersihkan lagi menggunakan degreaser anti silikon. Fungsinya degreaser anti silikon ini adalah untuk membersihkan kotoran, debu, dan terutamanya adalah minyak sama silikon. Karena cat itu akan beruntus apabila ada minyak atau silikon yang tertinggal. Makanya di tingkat kebersihan itu benar-benar saya terapkan detail agar tidak ada pengulangan pengerjaan. Nah, kalau pengulangan pengerjaan seperti itu, pastinya boros waktu, boros biaya, boros tenaga. Nah, di sini benar-benar saya hati-hati dan detailkan sekali, bosku. Oke, di video kembali lagi kita lihat. Di sini tim cat kami melakukan proses cat dasaran 1 lapis luar dalam. Nah, nanti setelah kita lakukan proses cat dasaran 1 lapis, kita akan melakukan yang namanya adalah cross check ulang. Nah, di sini benar-benar sebelum kita timpa cat utama Black Attitude, body cat itu dicek apakah ada lubang-lubang kecil, lubang seukuran jarum yang tertinggal. Dicek bagian rongga dalam pintu, rongga dalam bagasi, eksterior bodi, dicek menyeluruh. Apabila ada lubang-lubang kecil, kita dempul tipis, kita amplas. Jadi benar-benar sebelum kita timpa cat utama Black Attitude, body cat itu sudah dinyatakan flat, rata, tidak ada kecacatan atau lubang-lubang kecil yang tertinggal. Nah, di sini tak videokan ke teman-teman.
Tuh, sedetail ini proses pengerjaan dari awal sampai akhir. Ya walaupun video yang kita kasih ke konsumen itu nggak semuanya terlihat ya, cuman sekilas step by step. Tapi di sini bukti kualitas kita pertontonkan, bukti tanggung jawab kami kepada pemilik mobil kita perlihatkan. Karena di sini pemilik mobil kan nggak ngelihat bagaimana proses by prosesnya. Tapi di Garasi Mobil Semarang kita perlihatkan. Kalau memang kita kerjanya itu bagus dan maksimal, kenapa nggak kasih lihat aja kepada semua orang? Nah, ini juga salah satu teknik marketing kami. Kita nggak jual murah pokoknya. Kita nggak jual mahal. Bisa dibuktikan. Tapi kita jual kualitas. Harganya standar aja, bos. Seperti itu. Nah, di sini kembali lagi di video proses pengerjaan. Unit mobil sudah selesai proses dempul tipis dan amplas ya. Jadi lubang-lubang kecil yang ada di bodi sudah kita haluskan. Sudah kita ratakan. Lanjut di sini kita timpa cat utama Black Attitude. Nah, Black Attitude ini adalah cat yang sangat disenangi, disukai, digemari oleh para konsumen kami yang punya mobil warna hitam. Karena karakter cat dari Black Attitude, dia itu hitamnya pekat sekali. Dan kita menggunakan seralit metaliknya dengan seralit metalik warna pearl biru. Nah, kalau warna originalnya dari Innova yang sebelum kita cat ini kan warna originalnya kan Black Mica. Dimana warna Black Mica itu jeleknya, metaliknya itu atau seralitnya metalik itu dia putih atau silver. Jadi ketika kena matahari, makanya catnya itu nggak bisa hitam pekat kayak memutih ya, metaliknya kelihatan. Tapi kalau Black Attitude, dia metaliknya pearl biru. Jadi ketika kena matahari, hitamnya itu tetap pekat sekali, bosku. Jadi seperti itu. Nah, untuk cat Black Attitude yang kita timpa di mobil ini itu membutuhkan sekitar 4 liter. Ketika kita spray, itu sebanyak 4 layer. Setelah itu, di sini kita perlihatkan ketika tim kami mengoplos pernis Siken HS Premium dengan hardener tipe P35 dengan thinner extra slow reducer. Ini juga bahan berkualitas, bos. Jujur, bahan ini sangat susah carinya, bosku. Saya tuh bener-bener butuh banget bahan ini, tapi dari distributor saya tuh kadang suka kosong. Makanya itu saya tuh juga agak ribet apabila bahan ini susah dicari. Karena antrian mobil yang masuk di kami itu terus masuk. Sedangkan bahannya itu limited edition. Pusing kali, bosku, untuk nyari pernis Siken ini, bosku. Dengan harga kualitas yang sangat bagus. Nah, kita itu membutuhkan penimpaan pernis top coating kelasnya medium car seperti Innova ini, luar dalam, dengan biasanya kita spray 4 layer ya. Itu membutuhkan sekitar 5 liter. Nah, 5 liter itu berasal dari 2,5 liter pernis, 1/4 liter hardener, dan 1/4 liter thinner extra slow reducer. Jadi ketika kita oplos, kita campur jadi satu, kita spray pada mobil ini menghasilkan sekitar 4 layer. Jadi hasilnya itu tebal, wet look, dan pastinya glossy. Nah, nanti di sini nggak banyak cang-cengcong, tak lihatkan aja. Setelah selesai penimpaan spray top coating pernis ini, kondisi masih basah, belum dipoles ya. Barusan selesai top coating, nanti kita akan kasih lihat ke teman-teman. Ini loh hasil dari top coating pernis Siken ini. Bener-bener kualitasnya bagus banget. Jadi Siken itu adalah pemain lama di dunia cat ya. Siken itu pabrikan dari Akzo Nobel. Dia itu produk Jepang. Bahannya bagus. Tapi saya membutuhkan bahan pernis yang merek ini tuh bener-bener susah, bosku. Doain aja, semoga selalu dapat stok pernis ini untuk penimpaan proses pengecatan di Garasi Mobil Semarang, bosku. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tuh hasil bukti nyata bahwasanya kinclongnya posisi masih basah, bisa buat ngaca, bosku. Kilau glossinya istimewa, memang top coating pernis ini. Nah, di sini nanti setelah selesai top coating pernis, biasanya kita diamkan atau kita jemur. Kalau terik matahari bagus, kita jemur tuh 2 hari cukup lah. Tapi apabila musim-musim November, Desember, Januari ini kan sering hujan, biasanya kita diamkan dulu
3-4 hari sampai pernis itu mengerut dan keringnya maksimal, baru kita amplas poles. Nah, di sini singkat cerita langsung kita videokan ketika proses finishing ya. Nah, di sini tuh unit mobil tuh ada beberapa project juga di eksterior sama interior ya. Selain itu ada modifikasi lampu, modifikasi spion, modifikasi interior, modifikasi audio. Di sini ada juga beberapa pengecatan seperti velg. Nah, proses finishing itu meliputi beberapa project itu tuh memakan waktu sekitar 7-10 hari. Dari amplas, poles, terus modif lampu, modif spion, custom jok, custom interior audio, dan juga repaint di bagian pelek, repaint di bagian grill, serta repaint di bagian liskap dan terang lid ya. Jadi ada beberapa item itu. Nah, di sini juga ada pengerjaan permintaan konsumen untuk penggantian kisi AC plafon. Cukup ribet kalau ganti kisi AC plafon Innova karena harus menurunkan plafon. Karena bautnya itu ada dari bagian dalam. Jadi plafon harus turun baru bisa diganti kisi AC-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini nanti kita perlihatkan proses finishing pengerjaan dari beberapa custom sesuai dengan permintaan konsumen. Nanti juga ada di akhir video ketika kita lakukan proses salon detailing ya. Jadi semua mobil project kami agar konsumen itu nggak perlu capek-capek bersih-bersih beres-beres lagi. Namanya mobil masuk bengkel cat pasti kotor. Di sini konsumen tuh nggak perlu lagi mikir bersih-bersih beres-beres lagi. Karena finishingnya kita lakukan salon detailing eksterior interior mesin. Jadi bener-bener konsumen ketika datang ngambil mobil, ya udah bayar kekurangan, tinggal mejeng, pamer sama tetangga-tetangga, bosku. Kurang lebih seperti itu. Bisa ditonton video ini di akhir video bagaimana hasil akhirnya. Thank you, bosku. GMS Salon Detailing mempersembahkan.
bosku, jadi tadi teman-teman sudah melihat step by step project unit mobil ini dari awal sampai akhir kita perlihatkan ke teman-teman semua. Nah, ini unit mobil sudah terselesaikan project mobil ini. Kali ini kita akan review apa saja project dari unit mobil ini dan bagaimana hasil akhirnya dan seperti apa hasil pengecatan kami. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri, mobil ini tuh dengan konsep full black ya. Pertama kita akan putari dahulu penampilan dari eksterior mobil ini. Nanti teman-teman bisa ngelihat apa saja konsep modifikasi yang dilakukan pada mobil ini. Nah, ini yang saya sukai adalah body catnya, warna black attitude-nya, bener-bener basah abis, kinclong abis, gak ada lawan. Ini tuh body cat, apa kaca toh bosku? Body cat bisa buat ngaca kayak gini bos. Ini tuh body cat apa kaca ya? Ini tuh kaca loh. Tapi kinclongnya tuh gak ada lawan, body cat sama kacanya sama kinclongnya. Nah, di sini unit mobil basicnya itu tahun 2005-2006, tipe G manual. Kita upgrade barong 2015, kita mengganti total 21 item. Sekaligus kita melakukan repaint dan kita juga instalasikan beberapa modifikasi mainan yang diinginkan konsumen ya. Boh, ini loh bosku, cakep sekali ya. Bener-bener kilau kinclongnya nih loh. Ini lalat nempel tuh kepleset bosku. Oke. Jadi di sini kita sudah putari eksterior mobil ini, teman-teman bisa ngelihat ya konsep dari modifikasi mobil ini itu apa saja. Kita akan bahas satu persatu. Pertama kan kita upgrade dari bentuk lama ke barong. Itu kita tuh mengganti sekitar 21 item. Apa saja Mas Robi? Nah, kita ganti tuh itemnya cukup banyak. Dari bagian depannya, di depan ini kita ganti bagian fender, kap mesin, headlamp, bumper, grill, logo, list cap, lower bumper, fog lamp, cover fog lamp, termasuk liner fender dalam, bracket bumper. Jadi bagian depan itu kita ganti dari item fender ke depan sini, termasuk soket lampu senja. Dan sekali lagi informasi, kita headlamp kalau upgrade menggunakan baru original Toyota Ichiko. Kalau di tempat luar kan dia upgrade rata-rata pakai NHF atau D-Max ya, headlampnya itu cepat rusak. Tapi kalau di garasi mobil Semarang, kita nggak mau menggunakan headlamp yang bermerek tersebut karena kualitasnya berbeda dengan original Toyota dari keluaran Ichiko. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, setelah kita upgrade, unit mobil ini melalui proses modifikasi dengan konsep yang diinginkan konsumen. Nah, di sini kalau teman-teman lihat bagian muka depan, benar-benar menghilangkan tema chrome ya. Warna hitam kalau kebanyakan chrome itu udah alay banget. Ya mungkin di generasi 2000-an ya, orang tuh seneng mainan chrome, modifikasi pasti banyak chrome-nya. Dari bagian depan, samping, itu dikasih aksen chrome. Tapi kali ini, aksen chrome terlalu banyak. Itu terhitung alay sekali bosku. Nah, setelah kita upgrade, kita juga melakukan kepresisian ya, dari proses upgrade ini ya. Jadi bagian fender sama kap mesin itu harus presisi, tidak terlalu lebar. Terus antara fender ini dengan nut body trisplang atas, fender dengan pintu, itu harus presisi. Setelah itu kita buat konsep di penampilan depan dengan konsep untuk grill ya. Ini kita buat black piano atau black glossy sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, di bagian logo sesuai permintaan kita buat merah candy karena di sini di bagian headlamp itu diamondnya warna merah. Jadi ini tuh kesannya mobil tuh pinginnya galak abis, warna merah menyala bosku. Nah, di sini untuk headlamp kita konsep full black housing ya. Lampu senja kita ganti merah. DRL kita menggunakan warna putih untuk bagian short. Terus untuk lampu sen kita ganti sen LED Dajjal untuk membantu penerangan di saat siang hari. Karena kan ini reflektornya chrome, kita repaint warna hitam. Kalau lampu sennya tidak kita ganti sen LED Dajjal, tidak membantu penerangan. Dan spion juga diganti ribbon itu bosku. Lengkap dengan lampu sennya ya. Sebelum membahas spion, kita fokus ke bagian penampilan muka depannya dahulu. Nah, di sini setelah itu kita custom menggunakan lampu Proji Pro 7 di bagian atas dan juga bawah ya. Pro 7 yang kami gunakan adalah ini. P730 RS Trans Edition. Ini adalah Pro 7 yang kerjasama dengan Raffi Ahmad ya, Trans Edition. 2-in-1, paket hemat, murah meriah, tapi hasil cahaya istimewa, nggak kaleng-kaleng. Untuk headlamp 55-65 watt, untuk fog lamp
40 50 watt 5700 Kelvin 2 in 1. Ini paket hemat murah meriah headlamp dan fog lamp. Hasil cahayanya sudah banyak saya review di konten kami TikTok, YouTube, Instagram. Sudah ada, bisa dicek semua bagaimana hasil cahaya dari tipe Pro 7 P730 ini. Murah meriah tapi penampilan tetap cakep dan membantu penerangan di malam hari. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu di bagian cover fog lamp ini juga kita repaint black glossy ya. Ini black glossy juga bosku. Untuk diamond ini kita ikutkan kontak on ya, diamond dan DRL-nya ini ikut kontak on. Jadi ketika kontak on dia akan menyala. Ketika kontak off dia akan mati. Jadi tidak ikut lampu kota. Jadi seperti mobil-mobil zaman now, dia kan sudah ada mainan DRL. Jadi ketika kontak on dia nyala. Nah, ini kita juga buat konsepnya mobil tua tapi rasa zaman now. Kita buat seperti itu. Oke, lanjut di project mobil ini di bagian penampilan depan kita kasih aksen tambahan di bagian sisi bawah dari bagian bumper menggunakan body kit luxury ya. Body kit luxury itu dari bagian depan, samping hingga bagian belakang. Nah, untuk finishingnya kita menggunakan sealant ya ini ya. Antara nut bumper sama nut body kit kita buat menggunakan sealer dan ini rapi bosku. Ini rapi dan tidak mudah terkelupas. Dan yang pasti untuk baut body kit kita menggunakan original Toyota ya. Baut body kitnya ya. Nah, di bagian samping di sini teman-teman bisa lihat untuk pelek itu ketika datang sudah diganti peleknya Innova Tipe V 2012 ya. Nah, di sini pelek cuma dilakukan repaint. Repaint warna black glossy sesuai dengan permintaan konsumen nih. Ya, jadi ini request konsumen, peleknya dibuat black glossy. Lanjut di bagian sisi samping ada aksen tambahan body kit luxury ini dengan finishing juga permainan sealant ya, dan pastinya rapi sekali. Nah, teman-teman yang bertanya-tanya kan di video proses pengerjaan itu kan kita ada video ketika body kit ini diproses dembul. Body kit itu kita menggunakan bahan plastik ABS bukan fiber, lentur seperti originalnya dan tidak mudah pecah apabila kebentur. Ya kalau nabraknya parah pastinya pecah. Jadi seperti itu bosku. Konsep di bagian samping ya. Di sini kita buat konsep clean ya, tanpa adanya list pintu. Nah, ini adalah hasil akhir dari seni pengecatan kami ya. Dari perpaduan tukang dembul kami, Cak Sud, dengan tim cat kami ya. Dimana hasilnya itu bisa flat, tidak bergelombang. Seni dari Pernisiken HS Premium juga benar-benar kualitas ini tidak ada lawan dan tidak ada bandingannya. Untuk handle pintu kita cat warna hitam sesuai dengan warna body, dan pastinya biar semakin manis kita kasih talang air slim ya ini ya. Talang air slim di bagian sisi atas pintu. Pelipis kaca 4 pintu kita ganti warna hitam sesuai request konsumen. Dan pastinya biar lebih manis kita ganti spion ribbon retract auto flip. Nah, di sini kita akan tes untuk retract auto flipnya ya. Pastinya kita juga mengganti tombolnya original Toyota ya ini ya. Jadi ketika kita menjumpai jalan sempit bisa dipencet untuk melipatkan spion. Nah, ini spion ribbon retract auto flip. Dan pastinya ini sudah auto flip ya. Jadi ketika kita lock dia otomatis akan melipat. Nah, ini otomatis dia akan melipat bosku. Terus ketika kita kontak on dia otomatis membuka. Kurang lebih seperti itu bosku. Oke, lanjut ya. Setelah kita melihatkan custom di bagian samping untuk spion, kita akan menuju ke sisi bagian belakang dari mobil ini. Nah, sisi belakang dari mobil ini sedikit ada beberapa modifikasi yang kita lakukan ya. Jadi kita upgrade di bagian belakang itu mengganti sekitar 5 atau 6 item. Apa saja Mas Robi? Pertama, bumper belakang, terus top lamp, terang led, list kaca, spoiler, serta lampu LED ini ya. Ini kita ganti lampu ini, lampu LED bumper ini. Coba kita nyalakan ketika kita lakukan lampu kota ya. Nah, ini dia akan menyala bosku. Nah. Jadi ketika kontak on dia ada welcome light-nya ini. Jadi seperti itu. Oke, kita bahas sedikit dahulu di bagian belakang ya.
Jadi di belakang ini konsepnya full black, dari bagian terang lid kita cat warna body, list kaca kita cat warna body, dan selanjutnya untuk emblem ini bagian belakang juga dibuat merah candy seperti depan. Untuk emblem Kijang Innova 20G kita repaint black chrome. Terus sisi bagian belakang itu juga ada tambahan body kit luxury ya, dari bagian depan, bagian samping hingga belakang ini, dan finishingnya rapi menggunakan sealant ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya konsep di bagian eksterior dari mobil ini. Nah selanjutnya kita akan membahas modifikasi yang dilakukan di bagian interior. Apa saja interior yang kita lakukan? Pertama, nah di sisi bagian dashboard kita lakukan proses cover nih, warna hitam dengan jahitan aksen warna krem ya. Karena ini kan perpaduan interior mobil krem dengan modifikasi hitam kulit di sisi interior. Dan proses pembuatannya rapi sekali. Setelah itu di bagian dashboard juga kita ganti head unit ya ini ya. Head unitnya kita ganti ukuran 9 inch, include dengan kamera mundur. Nah, include dengan kamera mundur. Dan ini frame-nya juga kita ganti model frame seperti Innova Barong ya. Model frame-nya kita ganti. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga mengcustom di bagian ini power window 4 pintu ya. Power window 4 pintu ini kita buat black wood panel. Serta door trim 4 pintu kita lakukan proses pembungkusan. Nah, selanjutnya di bagian joknya, jok 3 baris kita lakukan custom modifikasi cover jok dengan bahan kulit halus sintetik merek Navarro dengan kombinasi karbon, list putih, jahitan krem. Jadi ini benar-benar menyesuaikan tema interior mobil ini ya. Dan pastinya finishingnya itu kan mobil di salon detailing, jadinya interiornya bersih sekali. Interiornya sangat bersih sekali. Teman-teman bisa lihat sendiri, interiornya tuh bersih dan juga sudah mewah dan elegan. Dan yang membuat ini mobil jadi semakin mewah dan elegan adalah di bagian setir kita custom menggunakan setir VRZ GR Sport. Ya, setir VRZ GR Sport lengkap dengan tombolnya ini fungsi. Nah, ini tombol ini fungsi volume, next before, mute, mode, terima telepon, reject telepon. Fungsi, ini kita mute langsung mute ya. Terus ini kita custom biar fungsi sebagai klakson. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya kita akan mereviewkan di bagian sisi ruang mesin yang sudah dilakukan proses salon detailing. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sisi ruang mesin kualitas dari pengerjaan kami benar-benar diperlihatkan bagaimana mobil yang diterima konsumen itu kondisi clean dan bersih hingga seperti mobil keluar dari showroom dealer ya. Jadi benar-benar kualitas project kami itu detail sekali. Nah, untuk project pengerjaan upgrade seperti biasa kita tuh juga mengganti cross member depan untuk pegangan grill dan pegangan bumper depan, jadi biar kuat. Kita ganti juga. Selain proses upgrade itu kita benar-benar hati-hati dan setting serapi mungkin, kita juga melakukan proses penggantian dudukan bagian depan ini. Kurang lebihnya seperti itu ya bosku. Project mobil ini sudah kita selesaikan sesuai dengan target kerja konsumen, di mana konsumen ini antri sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu, mobil masuk 30 hari kerja beres. Thank you bosku, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.